coach. Nah udah hadir juga bersama Bang Bes yang juga, oh iya bentar, kalau kalian mau tahu cara dapetnya gimana, langsung aja ketik link di deskripsinya, atau kalian bisa scan barcode di bawah ini, Make Goals Network, bisa langsung beli di situ, harganya terjangkau. Sablonnya bagus. Ini gue ukuran M, oke? Nah, ukuran M. Ya. Bes, mic-nya mati Bes. Bes, kurang-kurang. Jadi kalau Emang mau gini. kira-kira ukurannya gue pakai M. Oh ya, ini M. Kalau Bes sama gua XL. XL. Badannya agak, ini size lokal ya. Jadi kalau kalian Size lokal, ya. 175 ke atas XL diharapkan. Tapi kalau yang memang agak tambun dikit ya tahu diri sendiri lah. Oke, itu sama. Kalau mau pakai ukurannya gentong itu ukuran tenda. Bisa nahan hujan dong ya kalau lagi musim hujan. Warteg. Nah, udah sama Bes yang udah menimba ilmu sekitar 40-an juta lah ya. Ini ilmunya. 10 minggu. 10 minggu. Waktunya yang mahal. Waktunya yang mahal. Waktu sekolahnya Jadi 10 nggak bisa minggu. siaran. Bayarnya sama kayak uang masuk kuliah gue zaman dulu ya di Karawaci. Baru DP lu. Kalau itu baru DP awal. Nggak sampai akhir tahun ya. Jadi, Tolong ya. Sekolahnya mahal. Jadi kalau nggak lunas lisensi nggak keluar. Nah, gitu. Makanya kalau sekolah jangan minjem-minjem lah pokoknya ya Bes. Oke langsung Bes, lu kalau ngeliat dari pertandingan tadi malam banyak yang menarik dan ternyata juga ada kejutan. Walau mungkin orang masih menyangka ini akan adalah angin surga sesaat buat Villarreal terhadap Bayern Munchen. Tapi kan Unai Emery juga pernah mengalahkan tim yang sekelas ini gitu ya di masa lalu ya kan. Nah ini kalau melihat ada ini nggak sih, lu melihat ini sebuah game plan yang sukses atau menurut lu emang Munchen aja lagi Kalau belaga? kita bahas soal Unai Emery, ini bukan pertama kalinya Unai Emery ngalahin Bayern Munchen. Betul. Ya kan? Dia pernah dengan PSG-nya dengan skor yang nggak kecil juga, 3-0. Ya, betul. Tetapi kalau kita bahas soal Villarreal, ini kan klub kecil dan di La Liga pun dia terseok-seok. Dan dua pertandingan terakhir di La Liga, coach, dia nggak cetak gol sama Betul. sekali, Ya. malah kebobolan 2. Ya. Kalahnya lawan tim cupu Lawan tim kayak- papan bawah, Celta Vigo, kalau kayak lawan Celta Cadiz, Vigo, kayak gitu. Cadiz. Tetapi ketika lawan Bayern Munchen, mental mereka berubah. Ya. Tadi malam apa yang salah menurut gua di pertandingan Bayern Munchen lawan Villarreal? Sebenarnya Bayern Munchen sudah menurunkan pemain terbaiknya. Bahkan betul. Alphonso Davies sudah main. Betul. Musiala juga udah main di situ. Lewandowski yang katanya calon peraih Ballon d'Or musim lalu juga masih main. Tetapi mereka ya kalah lari kalau menurut gua sama Villarreal. Villarreal ketika menyerang mereka larinya lebih cepat, ketika harus bertahan transisinya juga lebih cepat. Jadi ketika pertandingan ini gua lihat kayaknya Muller 0 shoot on target. Lewandowski cuma 2 dan itu pun ke kiper. Jadi permasalahan di sini adalah ya mereka nggak sesemangat itu, kayaknya kayak lagi capek dan Villarreal lagi on fire banget. Pas lagi pertandingan itu. Lo nggak bilang ujung-ujungnya pantas ngalahin Juve gitu ya? Pantas MU kalah juga di final tahun lalu ya? Enggak, hoki aja ngalahin Juve hoki sih. Gimana coach? Lo melihat ini, lo pasti akan bilang di leg kedua pasti akan dihabisin. Tapi kalau lihat dari leg pertama kemarin, apa yang terjadi coach dari game plan Nagelsmann? Nggak jauh beda sama pas lawan Salzburg. Munchen Ya. juga kesulitan di menit-menit akhir bisa menyamakan. Betul. Dan kemarin ya ini pertandingan ini memiliki banyak wajah ya. Karena di babak kedua contoh Munchen jauh lebih bagus Ya. daripada babak pertama. Tapi still masih belum ke levelnya. Yang Bes bilang ada benernya. Lewandowski ini kan butuh supply. Nah nggak ada yang supply. Gnabry main jelek banget. Musiala pun nggak terlalu bagus. Kimmich dan banyak sekali pemain. Muller ancur-ancuran mainnya. Jadi terlalu banyak pemain yang harusnya bisa mengangkat, yang biasanya bisa diharapkan, tapi mainnya jelek. Nah ini satu. Tapi kedua, di babak pertama Villarreal itu harusnya bisa cetak 2 gol loh. Iya, benar-benar. Begitu banyak peluang dan Ada blunder kalau Neuer kita juga lagi. bicara peluang besar, lebih banyak Villarreal daripada Munchen. Betul. Nah, Munchen cuma dapat setengah-setengah peluang terutama di babak kedua lah, ya kan? Ya. Tapi ya kembali lagi game ini identik seperti kemarin yang lu siarin Barca sama Eintracht. Iya, ini juga Eintracht dapat berantakan. banyak peluang, Banyak cuman banget. kembali lagi lu Efektivitasnya cuma jelek. cetak 1 gol. Ya. Nanti main di Munchen sama di Barca ya Akan beda cerita, ya. case close. Ngerti nggak? Ya. Ada 2 dosa Nagelsmann gue lihat di sini Wih, karena ada kebetulan dosanya nonton karena emang sahur coach. Ini hasil skor 40-an juta ini ya? Ya. Ada 2 kesalahan menurut gua ya dari pandangan orang yang melihat dari luar. Pertama adalah dimainkannya Musiala di posisi nomor 6. Oke. Dan kita tahu Villarreal secara teknik nggak begitu bagus ya coach. Dan akhirnya mereka mengandalkan apa? Fisik, Betul. speed. Akhirnya mereka agak sedikit keras, agak sedikit kasar ya kan. Dan Musiala ini kan badannya nggak begitu besar dan ditaruh di jangkar lagi. Ya. Tadi coach sudah bahas di awal. Babak kedua ada perubahan. Masuk siapa? Goretzka masuk, badannya lebih Lebih besar. fisikal, ya. Akhirnya Sule masuk. Sule masuk.
kan besar juga. Ya, Akhirnya Goretzka yang gantiin perannya Musiala di nomor 6. Musiala yang badannya kecil, kelebihannya apa, Ji? Dribbling, Iya, passing. Akhirnya dia posisinya bergantian sama Goretzka. Akhirnya Goretzka di sini, terus dengan satu gelandang lagi, akhirnya Musiala lebih bebas. Tetapi permasalahan yang di babak pertama belum terpecahkan. Apa? Kurang supply tadi seorang Lewandowski. Lewandowski bukan Messi. Lewandowski bukan Benzema ya? Bukan Benzema Bisa juga. menciptakan ruang sendiri ya. Dia nggak bisa dribbling dari tengah, terus ciptakan peluang syuting masuk. Nggak, dia bukan seperti itu. Dia butuh supply. Harapannya tadi adalah sayap-sayap yang ada di sini. Oke. Ya. Dan masuklah kita ke dosa keduanya Nagelsmann. Dosa keduanya adalah dia pasang Alphonso Davies, Coach. Udah lama nggak main. Kelamaan Baru fit. di YouTube-nya kayaknya tuh kan. Kawan itu kan Tapi bikin konten. bukan Alphonso Davies aja yang jelek. Ya, maksudnya salah satunya adalah Alphonso Davies. Kenapa? Karena ketika bertahan bagus. Ya. Tetapi ketika menyerang ini bukan Alphonso Davies yang kita kenal. Dalam artian di sini adalah kita tahu kualitas pemain Bayern Munchen ini bagus. Tetapi pas malam ini kok nggak keluar Iya. gitu kan. Ketika dapat bola Bayern Munchen nggak overlap. Alphonso Daviesnya nggak ada overlapnya, nggak ada crossingnya. Jadi nggak bahaya. Ya gimana mau cetak gol Lewandowski? Nggak Gue ada bilang crossing. sih murni underperform ya, dan mungkin ada faktor meremehkan. Tapi that's okay, it happens dalam sepak bola, apalagi dalam turnamen kayak begini, lu pasti bisa main kurang Underperform. bagus. Iya. Tapi kan pelatih yang pintar itu harus bisa menilai bahwa there is always dua leg. Iya. Masih ada satu Ya, leg di lagi. Champions League itu pun juga masih ada dua leg. Jadi di leg pertama jangan ngeyel. Nah, itulah tololnya Tuchel dibanding Ancelotti. Ancel lebih pintar kan, dia Iya. dari dua leg. Pengalamannya beda ya. Beruntung gue dapet gol dari counter. Iya. Ya kan? Iya. Kalau gue nggak dapet dari counter nggak ada Kelar. masalah. Gue masih main di kandang. Betul. Nah, hal kayak begini itu sangat penting, dan gue akui Barca maupun Munchen mainnya jelek banget. Betul. Tapi kita lihat skornya deh. 1-0 is 1-0, nothing. masih jauh Iya, dari kata lolos Barca ya. 1-1, jadi Iya, it's iya. nothing gitu loh. Iya. Dan jangan lupa juga tahun ini nggak ada kayak tahun-tahun sebelumnya. Ketika lu menang 1-0 di kandang, Iya. di sana mereka menang 2-1. Ya, away goal nggak ada. Iya. Away goal udah nggak ada ya. Nggak ada Tetapi gol away. perpanjangan waktu. Dan itu kan menguntungkan tim tuan rumah di leg kedua. Dan ini orang banyak bilang, oke, nanti di Munich masih 50-50 nih. Enggak, menurut gue masih 60-40 buat Nggak Bayern. ada 60-40, gue berani taruhan sama lu, 99%. Kenapa? Banding 1%. Karena ini tinggal konekin di sepertiga akhir, di final third. Kalau bahasa sekolahnya kan, Iya, final iya, third. iya. Tinggal di final third aja Bahasa sekolahnya. dihabisin gimana. Tinggal connect aja, ada bola ke Lewandowski, dia shoot ke arah yang nggak ke kiper, jadi Do itu you barang. think Villarreal akan bermain sebagus kayak di babak pertama? Enggak, belum tentu. Di kandang Munchen? Nah, gue yakin enggak. Secara intensitas juga pasti beda. Karena kualitasnya, mereka menyia-nyiakan, membuang peluang begitu banyak. Karena kualitas pemainnya. Ya, benar-benar. Villarreal bukan tipe tim yang kalah 1-0, kalah 2-0, terus mereka ngejar, terus comeback. Iya, Mereka iya. adalah tipe yang cetak gol, tutup rapat, Betul. semua serangan balik. Iya, Nah, iya, itu iya. yang terjadi pada Juve dan itu yang terjadi pada Bayern Munchen. Enggak. Kalau Juve emang bapuk, Nah, lu harus tapi kan- ngakui. Juve emang bapuk. Kalau Nggak- MU tahun lalu gue bisa jadi alasan, nggak, iya. kalahnya penalti. Juve Kalau emang Juve nggak mah bisa tembus, bapuk. Di Juve- kandang sendiri kalah berapa? 3-1, 3-0. Iya. Takut 3-0, tetapi kan agak nguasain di awal. Apanya agak nguasain? Loh, peluang 5. Sekarang siapa man of the Loh, match-nya? kalau Man of the kuasai, match-nya siapa? siapa emang Man of lupa? the match-nya Villarreal Juve siapa? main- Ferrar, siapa? Ferrar? orang nggak ada yang ingat man of the match, yang ingat yang menang, lihat yang dulu, lolos lihat lah. dulu siapa man of the match-nya. Best. Siap dulu. Siapa sih? Siapa Siapa? man of the Best. match-nya? Siapa sih? Lihat Asni? dulu. Man of Kasih the lihat match di itu sini. nggak ada hadiahnya. Iya. Orang nggak- Dengerin, bahwa Juve memegang bola, gue percaya. Bahwa Juve create chances, gue percaya. Nah, iya. Tapi Kasih lihat. lawan Inter pun juga Juve Juga. create chances. Tapi kalah. 20-30 chances. Kenapa kalah? Karena dipaksa, tidak ada kreativitas shooting selalu dari lini kedua. Kadang-kadang That is the problem dengan Kadang-kadang Juve. butuh luck juga, nggak Ya, beruntung nggak- aja di nggak dua bisa lu pertandingan itu. setahun, nggak. lu udah bertahun-tahun butuh luck, Coba lihat nggak bisa siapa lah. man of the match-nya tuh. Katanya kiper Villarreal. Man of the match kiper Villarreal. Karena diserang terus. Lah ya apa hubungannya? Itulah hubungannya di Nggak situ. ada. Nggak. Udah bukan pemain Juve, Lu bangga-banggain udah main, lagi. lu main di dua leg lu. Jadi kalau satu leg lu beruntung, nah leg away-nya gimana? You don't perform juga gitu Kardus loh. banget asli. Lihat dulu. Kan kipernya emang diserang terus tuh. Ya kan dia udah unggul maksudnya Iya. waktu itu juga. Oke, tapi kalau kita ngomongin dari soal
Tangan Pau Torres yang masuk ke mukanya Goretzka ini menurut kalian layak penalti nggak itu? Kemarin ada drama-drama sedikit di kotak penalti. Nggak ada Ada drama-drama fotonya, biasa ada ini. aja ini mah. Nah ini harusnya Tipis ini tipis. Enggak, gue bilang ini penalti. penalti harusnya. Ya. Tangannya masuk ya. Dan bener-bener masuk. Ya, ini masuk sampai nih. berdarah kepalanya. Iya, Goretzka Dan itu sampai- nggak dicek VAR juga. Tapi kan bola kena juga. Kena Lu enak aja bola kena juga. Di mana-mana kalau nyikut kena muka, mau kena bola tetap pelanggaran, Tapi gila. kadang-kadang wasit itu melihat kena bola dulu apa kena orang dulu. sama mungkin posisi tangannya kali ya. Kalau ini kan Nggak. dia lurus begini bukan yang Iya. aktif gitu loh. Kalau gue percaya dia kena bola dulu. Makanya wasit nggak Enggak, memperpanjang masalahnya. best, please deh. Jangan kasih alasan yang tolol gitu. Enggak, tapi lu kena bola dulu, lu main begini kena red card juga, gila. Lu mau kena bola duluan, yang penting kan Kan volunteer sama involunteer. ya sekarang Ah, adalah nggak ada sengaja. unsur kesengaja atau tidak. Tapi Nggak ini mungkin sengaja. mirip ini coach yang kemarin Busquets juga kena bola dulu kan. Pada akhirnya dianulir Iya. kan sebenarnya kan kemarin. Iya. Tapi kan dia juga lumayan gunting kaki sebenarnya kemarin kan. Kalau Busquets itu bener-bener bola, pap dia kena baru sama orang-orangnya. Iya, iya. Busquets itu nggak nyentuh kakinya lawan. Kalau ini berdarah mukanya Lihat Goretzka. fotonya Busquets. Busquets itu kena bola pap, baru kena orangnya dikit, Iya, tipis. nggak dikit tipis. kegunting gini maksudnya nggak ini juga. Tapi oke. Tapi kita- kena bola dulu, lihat fotonya ada fotonya. Ya tuh. ini juga gue nggak ngelihat maksudnya tangannya Ya, bukan yang aktif gini sih. Walaupun kena bola dulu, Tapi kena tapi muka. kalau kena muka sampai berdarah, kalau lu cuman kena tangan oke. Eh. Ini berdarah main di sini ya. Pelipis. Karena pelipis kan emang gampang Iya, berdarah sengaja gitu kan. dan nggak sengaja. iya. Ini masa depan Spanyol ini, Pau Torres. Alah. Oke, kalau kita ngomongin ini Villarreal Munchen ini masih akan menarik bagaimana nanti leg kedua. Kita akan menunggu seperti apa konstelasi situasi menuju leg kedua nanti, apakah Villarreal benar-benar bisa menjadi kejutan atau justru hanya angin surga belaka. Kita pindah ke laga yang pastinya lebih sengit lagi tadi malam, bagaimana sang juara bertahan akhirnya